Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kali ini di video tutorial ini terakhir, saya ingin mereview materi silabus SAP MM ya. Nanti kalau Anda lihat di www.materisapindonesia.net ya, masuk ke silabus SAP MM. Di sini saya membahas beberapa materi MM, material management, yang tentu saja materi ini wajib Anda pahami, khususnya untuk konsultan PP maupun QM ya, karena sama-sama dia ada di ranahnya logistik. Tentunya di MM ada konsultan MM sendiri, tetapi untuk hal-hal yang prinsip ya, yang logistik, yang apalagi yang selalu berhubungan dengan modul PP dan QM, kiranya Anda wajib memahami proses yang ada di MM. Sebagai contoh di silabus SAP MM ini, saya memberikan hanya sedikit ya gambaran bagaimana proses yang terjadi di modul MM. Biasanya ini karena melengkapi materi situs sapindonesia.net ya. Juga Anda wajib tahu biasanya dipakai oleh power user ya. Karena dia harus memahami konsep mulai dari awal sampai ke konfigurasi begitu ya. Oke, kita lihat di overview, nanti Anda bisa buka di sini pembahasan secara umum dulu. SAP itu seperti apa ya. Untuk tentu saja di sini untuk yang betul-betul baru. Kemudian material master ya. Di MM ini erat sekali biasanya berhubungan dengan bagaimana cara membuat material master. How to create material master ya. Di sini kiranya semua modul juga harus tahu ya gimana cara membuat MM01, membuat material ya. Karena tujuannya nanti pembuatan material itu jadi bukan secara untuk skenario untuk latihan, ini adalah penting, tapi kalau untuk di project ya tentu saja kita serahkan kepada konsultan MM. Tapi kalau untuk pelatihan kita wajib tahu bagaimana dia pengaruh dari view-view yang ada di material master ini terhadap modulnya ya, khususnya modul PP dan QM. Bagaimana sudah saya sebutkan di PP bahwa di MM sini ada material master yang khusus buat PP di MRP1, di Fuse MRP1, MRP2, MRP3 dan MRP4 ya. Dan itu adalah sebagai otoritas dari PP. Sedangkan untuk QM nanti otoritasnya ada di quality management ya. Di quality management itu di QM view itu ada, kita bisa men-set up ya indikator dari kebutuhan QM. Misalnya indikator 89 ya. Jadi untuk pembuatan load inspection load secara manual. Kemudian indikator 01 ya. 01 nanti secara standar SAP biasanya 01 dipakai untuk pembuatan indikator ketika GR dari vendor. Kemudian 04 indikator GR dari produksi dan terusnya ya. Yang tadi kita lihat di modul PM dia berelasi dengan modul yang lain. Nah, ikatan relasi itu ada di QM view yang dengan modul-modul yang lain ya. Dengan PM juga di situ ada indikator-indikatornya. Kemudian GI. Nah, GI tentu saja ini good issue dipakai di hampir di semua modul. Juga di modul SD kita juga menggunakan GI ya. Cuma bedanya kalau di SD GI-nya itu ada P-nya, jadi PGI ya, post good issue. Sebenarnya dia isu-isu juga, isu-isu dari material finish good dari dari DO keluar dari gudang gitu ya. Cuman istilahnya dia menggunakan PGI, isu juga, cuman movement type-nya yang berbeda. Kalau movement type di DO biasanya 601 ya. 601, sedangkan di
warehouse dia biasanya menggunakan isunya bisa berbeda. Kalau di produksi 261 gitu ya, kalau di warehouse sendiri bisa 201 dan seterusnya. Tapi juga sama-sama dikenal good issue gitu. Untuk itu Anda harus memahami konsep good issue ini agar tidak tertukar ya di antara masing-masing modul walaupun secara bisnis proses adalah sama pengertiannya. Kemudian good receipt, begitu pula good receipt ya. GR atau good receipt kalau tadi sifatnya issue berarti keluar ya, stok keluar, stok mengurangi stok. Kalau ini good receipt berarti stoknya masuk ya, stok masuk artinya plus gitu ya. GR juga ada di ranahnya MM. Ada di MM ya ketika penerimaan material. Ada juga di produksi. GR ada di produksi ketika menghasilkan finished good ya. GR, nah kalau GR di finish product di SD ya ini tentu tidak ada ya. Adanya tadi PGI itu. Mungkin saja ada GR di SD ketika dia retur ya, retur dari customer. Jadi maksudnya gini, ketika ada barang retur dari customer, dia kan tentu saja akan masuk ke gudangnya finished good dulu gitu kan ya. Katakanlah misalnya barang finished good-nya rusak gitu ya. Maka dia akan masuk dulu, disaring dulu di gudang finished good. Dia sebagai good receipt dari gudang finished good. Lalu nanti gudang finished good melakukan proses sortir ya, untuk mana barang itu bisa dipergunakan atau dikirim ulang. Dia akan melakukan disimpan di gudangnya dia, di gudangnya finished good. Atau manakala barang itu memang sudah cacat atau rusak, atau masih bisa dismantling, istilahnya bisa di-repack gitu ya. Itu bisa dilempar ke produksi untuk proses perbaikan gitu ya. Jadi bisa diperbaiki di gudang finished good kalau memang tidak perlu proses produksi, atau bisa ke produksi memang diperlukan proses produksi karena nggak ada mesinnya di gudang finished good. Kemudian yang ini, materi keempat ini secara lengkap ya. Saya simulasikan mulai dari pembuatan PR ya. Jadi kalau di MM itu kental sekali pemahaman tentang PR. PR kita menyebutnya PR ya. PR sudah paham lah, yang PR itu ya purchase requisition. Kalau PO berarti purchase order, GR berarti good receipt dan stock. Nah, di sini betul-betul simulasinya itu diperlihatkan mulai dari PR, kemudian diadopt ke PO, purchase order. Nah, dari PO itu nanti dia setelah dilakukan proses rilis strategi ya, kalau ada yang rilis strateginya, kemudian diproses good receipt. Good receipt artinya karena ini barangnya beli, maka proses masuknya ke gudang itu dilakukan proses good receipt. Good receipt by purchase order gitu ya. Karena memang good receipt itu kan macam-macam tadi yang saya sebut, ada good receipt dari produksi gitu kan ya. Ada good receipt dari retur gitu. Oke, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah PID ya. PID itu adalah physical inventory document. Nah, ini step-stepnya untuk PID ya. Nanti Anda juga akan diantarkan bagaimana proses PID mulai dari warehouse ya. Warehouse melakukan proses opnam. Ya, PID itu sama dengan stok opnam, di mana semua kegiatan proses transaksional, perpindahan barang ataupun proses apapun yang menyangkut pergerakan barang itu akan dihentikan untuk sementara, biasanya 1 hari full di akhir bulan untuk melakukan proses PID. PID-nya tidak mesti serentak atau bisa diatur sesuai dengan ritme pekerjaan. Maksudnya bisa jadi PID untuk finish product itu untuk finish good bisa dilakukan berbeda dengan produksi ya, tergantung dari ritme pekerjaan gitu kan. Kalau memang lagi banyak loading barang, tentu saja tidak bisa dilakukan proses PID karena mengejar penjualan. Begitu pula produksi, kalau memang banyak yang harus dilakukan pembuatan proses produksi, maka PID-nya bisa ditentukan kemudian.
Dan di warehouse juga gitu ya. Kalau memang tidak banyak barang terima dari vendor, yaitu biasanya di hari-hari Senin biasanya ya, tapi tergantung dari kebiasaan vendor sih, biasanya kalau udah hari Senin itu mereka tidak melakukan proses penerimaan barang atau bongkar muat barang gitu. Oke, PID seperti itu. Kemudian setelah dilakukan proses PID, maka dari opnam ya, dari stok fisik yang dilakukan oleh tim departemen yang terlibat, biasanya terlibat departemen accounting ya, kerjasama dengan departemen gudang atau semuanya ikut terlibat melakukan proses opnam secara menyebar gitu ya, baik di gudang finish product ataupun di gudang manapun gitu ya. Nah, itulah datanya nanti yang akan dimasukkan ke dalam SAP sebagai stok fisik ya. Stok fisik. Nah, ketika sudah dimasukkan semua, nanti pada saat proses comparing ya, comparing atau posting itu akan terlihat stoknya fisik dikurangi dengan stok buku, akan terlihat selisih ya. Kalau yang selisih, kalau enggak ya nol ya, berarti tidak ada selisih. Nah, selisih itu akan dicari oleh gudang, apakah mungkin kesalahan dari proses opnam atau kesalahan dari data yang belum dimasukkan ke SAP. Ya, mereka mencari dulu kriteria dari selisih itu, baik plus ataupun minus. Setelah disepakati bersama, di-approve, ditanda tangan oleh masing-masing departemen, disetujui, baru selisih itu akan dilakukan proses adjustment ya. Proses adjustment itu tentu saja adalah persetujuan dari accounting, karena di dalam proses adjustment itu melibatkan suatu nilai value ya. Tentu saja kalau barangnya hilang dengan value yang besar, ini akan menjadi suatu pertanyaan dari manajemen karena dianggapnya barang itu hilang, dicuri, atau ada tindakan yang kurang baik gitu ya. Atau juga barang yang itu barang yang kurang ya. Kalaupun barang yang lebih, tentu saja ini ada kemungkinan data yang di SAP belum diinput ya. Misalnya fisiknya lebih besar, wah kemungkinan data dari SAP-nya banyak yang belum diinput karena mungkin terlalu banyak prosesnya, transaksinya. Nah, itu akan ditelusuri dulu sampai betul-betul final ditentukan apakah harus di adjustment positif ataupun di adjustment negatif. Lalu setelah terjadi proses adjustment dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik gudang maupun accounting, maka stok buku atau stok SAP akan kembali sesuai normal sesuai dengan stok fisik ya gitu. Setiap bulan di awal bulan, maka di setelah opnam, maka stok itu akan disamakan terus dengan stok SAP. Demikianlah proses stok opnam yang terjadi di warehouse, masing-masing warehouse. Biasanya opnam dilakukan di warehouse material, raw mat, dan packaging, ataupun stok opnam dilakukan di proses produksi, maupun stok opnam dilakukan proses finish good gitu ya. Dan 3 gudang itu semua di opnam karena memang dia mempunyai approval departemen yang berbeda dan mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam penanganan handling material. Oke, saya kira tentang MM sekilas ya, secara prosesnya aja. Di sini tadi target saya di MM ini Anda mengetahui proses secara garis besarnya aja, yang tentunya adalah untuk mendukung di SAP PP maupun SAP QM ya. Dan ke depan juga kita akan coba membahas tentang silabus SAP SD, tentunya yang relatif ya, seperti MM ya. MM ini yang relatif sekali ya, konsep-konsep skenario yang seperti ini. Di SD tentu saja yang relatif dengan PP, misalnya dalam pembuatan SO ya, sales order ya. Tentunya dalam pembuatan SO
Yang tadi konsepnya itu adalah make to order, ini tentu berelasi dengan PP ya. Nah, ini kita perlu bahas juga di sini nanti silabus SAP SD yang sifatnya untuk power user aja ya, bukan untuk konsultan. Jadi sekedar karena sama-sama SD ini juga sama-sama di logistik. Jadi integrasi dengan PP adalah suatu hal yang perlu juga dipahami. Dan terakhir adalah SAP PM ya. Plant maintenance juga adalah suatu kesatuan dari proses silabus SAP PP. Maksudnya satu kesatuan itu adalah kedekatan dalam di lapangan ya antara PP dan PM, sehingga di PM pun nanti di kedepannya kita akan membahas silabus SAP PM yang related tentunya ya, yang related dengan PP maupun QM. Jadi targetnya selain MM nanti juga ada SD maupun PM yang sifatnya pembahasan skenario untuk power user ya, bukan untuk konsultan gitu. Beda halnya dengan silabus PP di sini, silabus QM. Nah, ini pembahasannya lebih dalam dan dikhususkan buat konsultan karena dilengkapi dengan konfigurasi dari SAP PP dan QM. Oke, saya kira sudah ya review tentang materi yang sudah saya buat dan akan kita buat planning di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan dapat realisasi apa yang akan kita buat. Tentu saja dengan harapan dukungan dari rekan-rekan SAP yang memang suka mempelajari ya, dukungan dari teman-teman yang ingin belajar juga SAP dengan saya, bisa kita saling interaksi dan bertanya jawab. Nanti Anda bisa hubungi saya di WA sini. Sorry. Ya. Anda bisa hubungi saya di profile sini ya. Ada WA-nya. Nah, di sini di 087789241535 atau ke email ya. Insya Allah dalam waktu jika saya sempat saya akan balas. Atau Anda juga bisa lihat ini yang free ya, atau Anda bisa lihat juga di sapindonesia.net. Tentunya di sini banyak teman-teman yang sudah familiar ya dengan situs ini, sapindonesia.net. Nanti profilnya di mana Pak? Atau ya di sini ada WA, di sini ada WA, Anda bisa masuk ke sini. Itu langsung ke WA saya. Oke. Itu saya dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas dukungannya selama ini agar terlaksananya semua materi-materi SAP yang sedianya akan saya insya Allah dalam tahun ini akan kita kupas secara menyeluruh ya dan integrated dengan harapan fokusnya adalah Anda menjadi konsultan di SAP PP dan QM ya. PP QM ini menjadi target saya karena memang saya spesialisasi di PP QM di sini. Tentunya kita juga kalau memahami konsep yang ada di PPKM ini banyak sekali menjanjikan pekerjaan ya, baik di dalam maupun di luar negeri ya. Hanya saja mungkin nanti bahasa yang Anda harus kuasai bahasanya ya, bahasa Inggrisnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih. Selamat belajar. Nanti kita akan lanjut ke materi-materi yang ada di sini secara parsial ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.